Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 5 Desember sampai dengan tanggal 9 Desember 2022. Jadi seperti biasanya untuk satu video saya akan bahas 6 saham. Kemudian ada beberapa video yang saya bahas. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya untuk playlistnya. Jadi yang untuk kali ini saya mulai langsung dengan yang pertama adalah saham untuk Bank BRI ya atau BBRI. Berikut adalah gambar grafik mingguannya untuk Bank BRI. Kalau kita perhatikan di sini BBRI ya, ini sudah saya gambarkan sebelumnya ya. Jadi target 4750 dan 5000 sudah tercapai ya. Sekarang posisinya ada di tengah-tengahnya. Jadi setelah penembusan 5000 dia koreksi, itu sebenarnya wajar aja ya. Kalau kita perhatikan memang bentuknya inverted hammer seperti ini ya, ekornya panjang ke atas. Dan kalau kita perhatikan ini sebelumnya kalau kita mundur ke belakang di sini ya, ini dia pernah berusaha untuk breakout, ini sempat higher high di sini ya, ini 4870. Sebelumnya di sini kan 4860 ya, jadi cuma beda Rp10, tapi dia minggu depannya masih bisa higher high lagi ya. Ya, walaupun sebelumnya bentuknya inverted hammer seperti ini ya. Nah, jadi apakah ini akan terulang kembali Pak Sunar? Tapi mengingat ini sudah dua candle hijau ya, lumayan tinggi ya mingguannya ya. Dan kalau kita perhatikan sebelumnya memang umumnya sih hanya sekitar 2 atau 3 ya. Kemudian cenderungan setelah itu sideways atau koreksi dulu sebelum dia breakout lagi. Jadi kesempatan kali ini kalau misalnya Anda mau buy yang belum punya, Anda bisa tunggu buy weakness di area 4750 atau 4460. Buy weakness itu artinya kalau koreksi kemudian rebound mantul ke atas, di sana sebenarnya kita untuk buy. Jadi kita buy-nya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas ya, menjelang penutupan atau besok paginya kita buy. Seperti itu ya. Nah, memang posisinya di tengah-tengahnya. Jadi Anda bisa menunggu di bawah atau sekalian breakout. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 5000 atau 5025, yang mau buy silakan, jadi buy high sell higher ya. Target price berikutnya di 5300 itu untuk BBRI. Jadi Anda bisa menunggu buy and weakness atau buy high sell higher. Mau buy sekarang juga boleh, tapi buy-nya bertahap aja ya. Kalau dia naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun lebih baik pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Kalau kena kita jual dulu, kemudian kalau sudah berhasil rebound mantul ke atas, di sanalah sebenarnya kita untuk buy ya. Kurang lebih seperti itu strateginya. Nah, kalau kita lihat dari daily chart-nya, ini garis-garisnya memang berbeda dengan weekly-nya ya. Tapi jangan bingung, terserah Anda mau pakai yang mana. Ada yang suka daily chart, ada yang suka weekly chart ya, yang saya bahas ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, 4860 sedang testing ya. Dia terakhir pas low-nya di 4860. Jadi kita lihat, kalau misalnya Anda mau buy weakness, tunggu aja di area sekitar 4700 atau 4750-an ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi turun, rebound, baru kita buy, mantul ke atas ya. Atau kalau misalnya minggu ini dia berhasil naik lagi ke atas 4930, yang mulai mau buy silakan ya, atau buyback silakan. Jadi kalau dia naik lagi setiap kelipatan Rp50 atau Rp100, kita boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya menurut daily chart-nya di 5200 dan 5450 ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan MA20-nya ini kan masih mengarah ke atas. Kalau misalnya Anda mau buy a weakness, Anda bisa juga tunggu di area MA20-nya ketika dia diuji ya. Artinya dari atas ke bawah dia potong, kemudian dia mau potong lagi ke atas ya, seperti ini ya. Dia potong ke bawah kemudian potong ke atas. Nah, di sana sebenarnya kita untuk buy. Ya, seperti itu ya. Jadi Anda bisa tunggu perpotongan MA20-nya ketika dia dites, rebound mantul ke atas kita barusan buy, atau kalau nggak dikasih kita buy high sell higher ya. Jadi breakout ke atas 5000 atau 5025 kita buy. Target price berikutnya 5200 dan 5450. Kalau lebih seperti itu untuk BBRI. Cukup ya. Oke, kemudian berikutnya untuk BMRI. Kalau kita perhatikan untuk BMRI di sini weekly chart-nya ini 10.500 sudah breakout sampai 10.800, ternyata pullback Pak Sunar. Masuk lagi ke sideways-nya 10.000 sampai 10.500. Jadi untuk Bank Mandiri ini yang mau buy sekarang sebenarnya boleh aja, walaupun dia masih testing area supportnya 10.500 atau resistance sebelumnya ya. Jadi Anda mau buy boleh, tapi buy-nya bertahap. Dalam arti kalau dia naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Biasakan no average down. Nah, apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar? Masih ada kemungkinan selama dia masih bertahan di atasnya 9.500. Untuk BMRI ini masih ada kemungkinan untuk breakout ke atas ke 11.500 bahkan ke 12.000 masih memungkinkan ya, seperti itu ya. Jadi masih bagus untuk BMRI ya. Nah, posisi sekarang memang kalau kita perhatikan apakah ada baiknya tunggu di 10.000? Ya boleh aja sih kalau mau tunggu ya. Jadi kalau dia turun koreksi di bawahnya, kita belinya ketika sudah berhasil rebound mantul ke atas ya. Atau buy sekarang boleh tapi bertahap aja. Naik lagi kalau dia breakout ke atas 10.800, kita boleh buy high sell higher ya. Jadi target berikutnya masih bisa ke 11.000 dan 11.500. Itu untuk Bank Mandiri ya. Nah, kalau kita lihat dari daily chart-nya di sini, ini memang masih sideways ya.
setelah breakout minggu lalu dia turun lagi, testing lagi area resisten dari breakoutnya sebelumnya ya. Jadi masih cukup wajar lah. Nah, misalnya Anda kalau sudah kena trailing stop, Anda bisa tunggu buy weakness di 10.000 ya. Ketika ini ya, turun ke bawah, kemudian dia rebound, mantul ke atas, kita barusan buy. Atau buy hasil higher. Jadi bertahap aja, kalau dia naik ke atas 10.800, kita tambah lagi. Average up, bagi yang sudah punya. Yang belum punya, kalau mau buy hasil higher, boleh ya. Atau mau tunggu di perpotongan MA20-nya, boleh ya. Ketika dia testing, ditembus ke bawah, kemudian dia sudah tembus ke atas lagi ya, close di atasnya MA20-nya, selama MA20-nya itu masih mengarah ke atas, atau datar ya, yang penting nggak mengarah ke bawah turun tajam ya, dia breakout ke atas kita boleh buy, jadi dalam penutupan atau besok paginya kita buy ya, kurang lebih seperti itu untuk Bank Mandiri ya. Target price berikutnya 11.000 dan 11.500. Oke, cukup. Berikutnya untuk BBNI. Nah, Bank BNI ini kalau kita perhatikan dia sudah breakout ke atas 9450 ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan sebelumnya, sudah saya sebutkan juga di analisa saham mingguan. Target price berikutnya di 10.250. Posisi sekarang memang di tengah-tengahnya ya. Setelah dia breakout higher high dari sebelumnya hanya 9675, ya kan? Kemudian dia koreksi. Nah, di sini kalau mau buy boleh aja, buy-nya bertahap ya. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Tapi yang mau tunggu lagi buy a weakness, Anda bisa tunggu di 8650 atau 9450. Bukan berarti saya mengharapkan turun lagi, enggak ya. Buy on weakness itu kalau dia koreksi misalnya ya, kemudian rebound masuk ke atas, di sana semakin kita untuk buy. Tapi saya yakin ini masih bagus, masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 10.250 dengan target berikutnya sekitar 10.500 sampai 11.000 ya, seperti itu ya. Jadi untuk BBNI ini masih cukup menarik, uptrendnya masih cukup bagus. Jangan takut ketinggian ya. Yang penting adalah kita pasang trailing stop dan stop loss. Nah, kita lihat untuk daily chartnya di sini. Ini sudah saya gambarkan, ini masih bagus. Terakhir dia akan testing lagi 9.600 ya, titik breakout sebelumnya. Nah, kalau yang mau buy boleh aja atau tunggu lagi di area buy weakness di 9375 kurang lebih nih ya. Atau perpanjangan MA20-nya. Jadi suatu saat MA20-nya ini akan diuji. Dalam arti akan dipotong ke bawah, kemudian memotong ke atas lagi. Selama MA20-nya itu tidak mengarah ke bawah, ya masih datar atau mengarah ke atas, ketika dia close di atasnya kita boleh buy karena uptrendnya masih cukup bagus ya. Jangan takut ketinggian Pak Sunar, nanti jangan-jangan ketinggian. Yang penting adalah pasang trailing stop atau stop loss ya. Saya ingatkan sekali lagi, Anda beli dimanapun juga, di tengah-tengah, di bawah ataupun di atas, bisa aja setelah Anda beli kemudian 1 detik kemudian ya, saya nggak mengharapkan turun, bisa aja tiba-tiba turun. Nah, apakah berarti sesat itu Pak Sunar kok ngajarin beli di atas nanti nyangkut semua? Enggak ya. Saya follow trennya. Jadi kalau uptrendnya masih bagus, dia breakout, dia akan berusaha membentuk higher high. Seperti ini ya, dia kan sideways. Tapi sideways-nya dia itu di jalur uptrendnya ketika dia naik. Jadi dia masih ada peluang untuk breakout lagi, higher high di sini ya. Ini pun masih ada peluang untuk naik lagi ya, selama MA20-nya masih mengarah ke atas. Dan ini kalau kita lihat ini masih cukup bagus lah ya, walaupun testing lagi area dari resisten daripada sideways-nya sebelumnya ya. Ini masih bagus. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 9950 dalam minggu ini, yang mau buy high sell higher silakan ya. Atau kalau tunggu buy on weakness boleh aja. Maksimum di 8825 lah ya buy on weakness ya. Tapi kalau turun di bawahnya 8825, saran saya sih jangan buy on weakness lagi, karena kalau sudah di bawahnya 8825 dia turunnya bisa dalam ya. Nah, ciri khasnya BBNI ini kalau dia sudah turun, kalau dia breakout ke atas 10.000 kemudian turun lagi di bawah 10.000, apalagi kalau turun di bawahnya 8825, dia turunnya bisa lama ya, bisa jauh ya, seperti itu ya. Jadi hati-hati aja, walaupun dia big caps, big banks, tapi fluktuasi harganya kalau sudah di bawahnya 8825 kemungkinan besar dia sudah arahnya downtrend ya. Jadi seperti itu ya. Jadi sejauh ini masih cukup bagus selama di atasnya 8825. Itu maksimum stop lossnya kalau yang punya ya. Oke, berikutnya untuk BBCA. Nah, ada yang bilang, oh Pak Sunar, saya nyangkut di BBCA ini, beli ketinggian. Saya hanya menekankan di sini ya, untuk BBCA ya. Memang BBCA ini salah satu saham yang super bagus ya. Karena dalam arti, walaupun sejauh ini ya, Anda nyangkut di harga tertingginya ketika dia breakout, Anda beli, itu kalau Anda tunggu 1-2 tahun ya, maksimum ya, Anda masih bisa jual lagi di harga yang lebih tinggi lagi ya. Dia berusaha untuk breakout higher high. Sejauh ini masih cukup bagus ya, seperti itu. Ini masih ada peluang ke 10.000, masih ada ya sampai dengan tahun depan ya. Selama laporan keuangannya dia masih bagus ya, dia masih bisa. Ya di sini kalau kita lihat grafik mingguannya, dia turun lagi di bawah 9.000. Yang mau buy, kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 9.000, mau buy lagi silakan ya. Karena bahasanya di sini masih cukup menarik. Tapi jangan kaget, setelah breakout ke atas 9.000 mungkin bisa turun lagi. Jadi testing biasanya fluktuasi seperti ini ya. Tapi bukan berarti dia bakalan turun lagi, belum tentu. Jadi Anda yang mau tunggu buy on weakness, tunggu di 9.000,
8.600 atau 8.250. Intinya ikutin garis yang sudah saya berikan ya. Buy on weakness itu kalau dia turun jangan langsung buy. Kita buy-nya kalau sudah berhasil rebound atau ditutup di atasnya ya. Jadi besoknya atau pagi-paginya kalau dia sudah berhasil mantul ke atasnya kita buy. Buy-nya bertahap. Kalau naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Strateginya seperti itu. Ini weekly-nya. Kalau dari daily-nya ini garisnya sudah saya berikan masih tetap sama. Ini yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya, jauh-jauh hari ya. Jadi bukan karena sudah naik tinggi terus dibahas, enggak ya. Ini sudah saya bahas dari bawah ya. Garisnya 9.000, 10.000 sudah saya sebutkan, masih ada peluang untuk breakout. Nah, setelah breakout koreksi apakah masih bisa naik lagi? Masih bisa. Yang mau buy weakness Anda bisa tunggu di 8.600, 8.250 atau ini nanti suatu saat akan dites ya, dipotong ke bawah MA20-nya. Kemudian kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas lagi, di sana kesempatan kita untuk buy. Jadi buy weakness itu tunggu konfirmasi ditembus ke bawah, naik lagi rebound kita barusan buy. Buy-nya bertahap ya. Breakout ke atas 9.400 kalau misalnya kita buy weakness nggak dikasih, ya kita buy high sell higher. Atau yang mau tambah lagi silakan. Target price berikutnya masih memungkinkan ke 10.000 atau bahkan 11.000 masih bisa ya sampai dengan tahun depan ya. Jadi BBCA ini masih super bagus. Yang perlu diingat 8250 ya. Kalau dia turun banyak 8250, saran saya sih lebih baik jual dulu karena dia bisa turun dalam ya. Kalau dia gagal bertahan di atasnya 8250. Walaupun dia bagus, tapi kita harus lihat fluktuasi marketnya juga. Kalau misalnya trading ya, kalau invest ya selama fundamentalnya masih bagus, Anda mau hold ya silakan ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk BNGA. Jadi BNGA ini kalau kita perhatikan ini sudah breakout ke atas ya. Jadi di grup kecil saya itu saya ada bikin alert saham ya. Jadi signal alert saham memang belum saya kenalkan ya. Nanti kalau sudah lumayan stabil saya akan sharekan di YouTube ya mengenai bot alert saham. Jadi ini sudah saya sharekan di alert saham bahwasanya untuk BNGA ini ketika dia berhasil breakout ke atas 1170 ya. Ini sama juga ya dengan sebelumnya ya. Tadi saya sudah saya bahas, itu di sana sebenarnya kita untuk buy target price berikutnya di 1245 dan 1290. Nah, minggu lalu memang higher high ya. Candle-nya tinggi, bodinya lumayan tinggi ya. Nah, biasanya sih setelah dia naik, ini masih bisa naik lagi, satu level lagi masih ada kemungkinan ya. Tapi sebelumnya di sini kalau kita lihat, dia cenderung sideways dulu sebelum dia breakout higher high. Jadi, yang mau buy, sebenarnya ini kan di tengah-tengahnya. Anda bisa sekalian tunggu breakout ke atasnya ya. Ke atas 1235 kita barusan buy atau tunggu buy weakness lagi di 1170. Artinya kalau dia koreksi turun di bawahnya berhasil rebound mantul ke atas di sana sebenarnya kita untuk buy. Nah, target price berikutnya di 1290 ya. Nah, kalau dia breakout lagi apakah masih bisa naik lagi? Masih bisa ke 1440 ya. Jadi BNGA ini salah satu bank buku 4 ya, bank umum klasifikasi usaha buku 4 yang memang dari dulu dia dihargai cukup murah ya BBV-nya ya. Jadi masih menarik untuk buy. Kalau kita lihat dari daily chart-nya, ini daily chart-nya ya, garis-garisnya ya. Ini sudah saya sebutkan, 1200 dia akan testing ya. Nah, yang mau buy sekarang sebenarnya boleh aja ya. Pakai acuan supportnya 1200 atau 1150 ya. Nah, kalau misalnya Anda mau buy weakness, Anda bisa tunggu di area 1100 atau 1150 atau pakai acuan MA20-nya. Ketika dia memotong MA20-nya, seperti ini ya, dia potong ya. Kemudian dia berhasil rebound lagi, mantul ke atas, sekarang sebenarnya kita tuh buy ya, seperti itu ya. Nah, pasang stop loss-nya ya pasang aja pakai acuan low yang sebelumnya di sini ya, area garisnya di 1130. Nah, kalau di sini kalau dia memotong MA20-nya dari bawah ke atas ya kita pakai acuan 1150 atau maksimum yang di bawahnya ini ya 1130-an ya. Itu stop loss-nya. Intinya di sini selama dia masih bertahan di atasnya 1100 ya, itu untuk BNGA masih cukup menarik. Di buy weakness maksimum di 1100 ya. Kalau dia turun di bawah 1100 jangan buy weakness ya, kemungkinan dia masih bisa turun ke bawahnya bisa sampai di bawahnya 1000 ya. Jadi amannya sih maksimum 1100 saja ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup untuk BNGA. Berikutnya untuk BBTN. Nah, BBTN kenapa dibahas Pak Sunar? Ini gagal lagi nih. Nah, memang ini mungkin jangan bosan-bosannya yang sering ikutin saya. Pak Sunar, ini katanya naik ke atas 1550 buy. Ini saya gagal lagi loh. Memang trading di saham seperti itu ya. Jadi garis-garis 1550 memang kalau sebelumnya gagal, tapi kalau minggu ini dia berhasil breakout lagi, bukan berarti dia bakalan gagal lagi, belum tentu ya. Jadi saya masih ada faith ya, bagus ya untuk BBTN ini, walaupun mungkin industri perumahan kan lesu Pak Sunar, kebanyakan kreditnya dia kan perumahan ya BBTN ya, atau BTPN ya, saya nggak ingat ya. Ingat saya sih BBTN dan BTPN lumayan banyak ya kredit perumahannya. Kalau menurut saya sih BBTN ini selama dia
masih berada di atasnya 1430 di sini ya kurang lebih ya, atau maksimum di sini 1375, sebenarnya masih ada peluang untuk breakout ke atas 1550 lagi dengan targetnya 1960, 1780 dan 1880 ya seperti itu ya. Jadi memang trennya masih cenderung sideways, tapi sideways-nya dia di bawah ya. Jadi buy-nya jangan terlalu banyak. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan average down ya. Pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya ya. Strateginya seperti itu. Ini grafik mingguannya. Kalau di chart-nya saya pakai garis-garisnya berbeda. Jadi 1515 ini akan testing lagi. Mau buy weakness sekarang boleh ya. Kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas, pasang stop loss-nya di 1490 ya. Ini low di sininya. Atau maksimum di swing low-nya di 1430 di sini ya. Tanggal 30 September. Ini stop loss-nya kedua ya maksimum ya. Nah, kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 1550, mau buy silakan ya. Jadi saya ingatkan lagi, wah Pak Sunar, ini sebelumnya gagal loh di sini. Ya kita jangan kaku, dalam arti kalau sebelumnya gagal, ini 2 kali gagal berarti ya. Ya bukan berarti dia akan gagal lagi, ya belum tentu ya. Tapi belum pasti dia breakout pasti berhasil naik enggak ya. Yang penting di sini adalah selalu pasang trailing stop dan stop loss. Kalau misalnya belum kena stop loss-nya, jangan panik ya seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai trading di saham ya, itu fluktuasi harga harus kita perhitungkan. Dalam arti setelah kita buy, kalau turun 1 atau 2% atau maksimum 5% lah ya, ya sebenarnya masih cukup wajar ya seperti itu ya. Selama kita follow trennya, kita tahu trennya seperti apa. Kalau trennya downtrend, Anda ikutin ya, nanti loss-nya makin dalam ya, karena dia masih downtrend ya seperti itu ya. Tapi kalau uptrendnya masih bagus atau sideways, ya setelah Anda beli koreksi sebenarnya wajar aja ya seperti itu ya. Jadi kalau kita analisa suatu saham setelah kita buy kemudian turun, itu belum tentu analisa kita salah ya. Ya seperti itu ya. Karena kita memang nggak bisa ngatur marketnya. Market itu nggak bisa diatur, kecuali kalau sahamnya itu nggak liquid banget ya. Seperti saham yang cuma volume transaksinya di bawah 1000 lot ya, itu Anda bisa mainkan ya, seperti itu ya. Tapi kalau yang liquid, lumayan liquid ya, seperti BBTN yang lumayan besar ya. Jadi agak susah ya, seperti itu ya. Ya mungkin ada aja, tapi umumnya sih yang penting kita perhatikan ya. Biasanya agak susah ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan BBTN ini masih cukup menarik walaupun sideways-nya lama ya. Saya masih ingat dulu ya, BBRI itu dia ketinggalan dibandingkan dengan Bank Mandiri ya. Sekarang Bank Mandiri kenaikannya nggak setinggi yang terakhir, lebih tinggi BBRI ya. Jadi gantian seperti itu ya istilahnya. Ya mungkin aja nanti setelah, ya saya nggak mendoakan ya, mungkin BBRI atau BMRI atau BBRI sudah istirahat dan juga BBCA ya. Mungkin berikutnya BBTN ya. Atau lagi Bank Danamon ya. Itu Bank Danamon sudah saya bahas juga sebelumnya. Jadi saya nggak bahas lagi. Ini BBTN masih cukup menarik walaupun masih lesu lemot ya seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya. Ini nanti berlanjut ke video yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian saya umumkan event untuk minggu depannya. Saya belum bikin brosurnya. Nanti link pendaftarannya ada di video deskripsi di bawah ini. Jadi saya akan bahas mengenai gathering Sabtu depan ya. Sebentar saya lihat dulu ya. Sabtu depan tanggal 10 Desember 2022 ya, akan ada gathering offline dan online untuk saham-saham yang potensial di tahun 2023 ya, seperti itu ya. Jadi yang berminat silakan mendaftar, linknya ada di video deskripsi bawah ini nanti ya. Mungkin menyusul ya, nggak langsung, mungkin paling lambat Senin atau Selasa saya kasih ya, seperti itu ya. Jangan lupa daftar. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.